Kita kembali lagi di podcast Business Life. Kita kedatangan seorang tamu. Dia adalah baru terjun di politikus, tapi baru pertama kali hebatnya langsung bisa masuk tuh. Dia masuk ke DPD RI untuk wilayah DKI Jakarta. Ya, kita sambung dengan Bang Haji. Siap. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat. Jadi ini teman-teman, Bang Azlan ini sukses masuk ke 4 besar untuk wilayah DKI Jakarta DPD RI. Jadi dia ini bisa masuk ini, gimana sih Bang? Latar belakang Abang kok bisa masuk ke DPD RI itu pertama kali? Abang itu sebetulnya siapa sih? Apakah udah pernah terjun lama, atau Abang punya sebagai pejabat atau politikus lama, atau karir Abang itu sebagai apa sih Bang awalnya Bang? Iya. Kalau bicara karir di politik memang belum ada. Oke Bang. Belum ada. Baru sekedar mencoba memasuki di dunia politik, itu pun karena dijorokin temen. Oke. Bukan karena ambisi, bukan karena punya cita-cita di politik, bukan. Gitu kan? Jadi ibarat dijorokin tuh diajak temen lah untuk mengisi waktu kekosongan, gitu kan. Akhirnya saya masuk di tahun 2018, saya masuk di salah satu partai politik baru, ya, yaitu namanya Partai Berkarya dulu. Oke. Partai Berkarya itu saya dikasih mandat, dikasih kepercayaan oleh teman-teman, gitu kan, sebagai sekretaris wilayah provinsi DKI. Jadi yang belum mempunyai bekal, gitu kan, dipercaya untuk pegang posisi orang nomor 2 di Jakarta. Ibaratnya tuh ya diceburin dengan tidak punya pengalaman, ya ibarat orang diceburin di laut nggak bisa berenang, ya semampunya deh gitu. Nah dari situlah mulain, ya kan, mulain kita belajar, bersosialisasi, berhadapan dengan teman-teman di politik, ya sambil menimba ilmunya. Tahun berapa tuh Bang? 2018. Oke, 2018 ya, 6 tahun yang lalu kurang lebih. Ya, kurang lebih 6 tahun yang lalu. Dari berangkat dari partai itu, kenapa bisa masuk ke DPD Bang? Kan mestinya jalur partai itu Bang. Ya, kalau boleh disampaikan, tidak ada rencana dari awal, jauh-jauh hari boleh dibilang itu ya. Karena kan sebelum saya masuk mendaftar sebagai calon peserta independen dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu DPD RI, saya ini kan setelah dari berkarya itu kan pindah ke partai baru nih yang namanya Parsindo. Oke. Nah, dalam perjalanan Parsindo ternyata tidak bisa lolos ya di KPU-nya, akhirnya ada kekosongan. Nah, dari kekosongan inilah ada beberapa temen, gitu kan, Bang Haji, sayang, mesin partai yang sudah Bang Haji bentuk sekian tahun dari tahun 2018, ya kan, dari berkarya ke Parsindo, ini yang Bang Haji pimpin ini luar biasa mesin partainya, gitu. Walaupun dari 2019 itu tidak lolos di Kebun Sirih, ya, caleg-caleg kita, tapi suara di DKI itu cukup lumayan besar, 160.000 sekian. Oke, banyak. Akhirnya teman-teman di sisa waktu pendaftaran itu dipaksa untuk mencalonkan sebagai calon independen. Nah, akhirnya kita coba, gitu kan, ya kita pelajarin, kita minta izin keluarga, yang awalnya juga keluarga, janganlah, udah fokus ke bisnis aja. Udah tua juga, buat apa lagi, gitu kan, anak udah pada mandiri, gitu kan. Walaupun masih ada yang sekolah SMA dan SD kelas 1 hari ini. Akhirnya kita coba berkomunikasi dengan teman-teman mesin partai yang ada di DKI, mereka mendukung, ya akhirnya kita bismillah. Gitu. Bismillahnya dalam arti kurang dari 1 bulan persiapan untuk mencalonkan diri, beda ya gitu dengan orang-orang yang memang sudah mempunyai niat pengen bertarung, ya kan, kita enggak itu, ya kita bismillah aja, mengalir aja lah gitu. Berarti sudah ada ormas dipegang atau kelompok masyarakat Bang?
Bicara ormas, saya memang dari 2002 ya, itu aktif di Forkabi. Oke. Tapi memang saya tidak pernah muncul di permukaan. Saya hanya bantu ya kan sosialnya, kegiatan-kegiatannya, support teman-teman aja lah. Gitu. Bukan di manajemen ya, struktural. Bukan di strukturalnya. Baru di tahun 2020 kalau nggak salah ya, 2022 lah saya mulai pegang jabatan sebagai ketua DPC Ciracas di Forkabi. Baru masuk ke manajemennya. 2022 ya berarti Ya, 2022. Berarti berawal dari situ, Abang, berarti tadi Abang latar belakangnya bisnis ya, Bang? Saya bisnismen. Kalau boleh tahu bidangnya apa nih, Bang? Ya, saya bisnisnya itu di bidang properti. Oh, oke. Ya, properti ya boleh dibilang kalau orang-orang itu developer lah. Ya, coba memang bukan kategori developer yang besar, ya developer kampungan lah. Bisa aja, Bang. Tuh, teman-teman, motivasi developer properti lo bisnis kalau mau maju. Jadi, Abang kan sudah terpilih nih, Bang. Memasuki sebagai DPD dan dalam waktu dekat akan dilantik nih, Bang. Ya. Nah, visi dan misi apa sih, Bang, yang Abang mau bawa ke masyarakat nanti setelah dilantik, Bang? Ya. Kalau bicara visi dan misi, ya jujur saya itu ingin mempunyai satu riwayat nanti ya setelah tidak punya usia lagi ya di akhir kehidupan saya di dunia itu pengen punya kesan bermanfaat buat orang lah, ya kan? Saya ingin berbuat semampu saya, ya kan? Sesuai dengan ekonomi yang saya punya, ya kan? Saya ingin berbuat kebaikan-kebaikan, ya minimal di lingkungan saya. Tapi karena sekarang saya sudah terpilih menjadi seorang senator DKI, berarti niat saya ini akan lebih luas lagi. Lebih luas lagi terhadap masyarakat yang ada di Jakarta. Baik itu pemilih saya maupun bukan, itu sudah menjadi bagian dari tugas saya ke depan. Saya ingin jabatan saya ini betul-betul bisa bermanfaat sebagai jembatan masyarakat ya kepada pemerintah. Oke, berarti untuk seluruh penduduk DKI yang kurang lebih 10 juta, ini wakilnya. Ya. Jadi emang ada 4 orang ya, Bang ya? 4. Berarti satu orang tuh ngurusin 22,5 juta orang kira-kira. Ya, kurang lebih. Itu berarti di bidang semua ya, Bang ya? Pendidikan, kesehatan. Iya, semua. Semua. Kalau nanti kita berpikir ya, Bang, Abang kan sudah ada visi dan misi, udah terpilih. Abang sudah masuk ke ranah DPD ini. Ada nggak pikiran satu impian saya mau warga DKI itu seperti apa, Bang? Kalau visi dan misi itu kan lebih bisa diterapkan langsung ke legislatif ya. Ke pemerintahan gitu kan. Itu gubernur bisa melakukan itu. Tapi Abang kan sebagai partner nih dari pemerintah. Cita-cita Abang tuh apa untuk yang kurang lebih 10 juta penduduk DKI Jakarta ini yang ada? Kalau bicara masyarakat DKI itu penduduknya kurang lebih 10 juta ya, kurang lebih ya. Tentunya kalau untuk mensejahterakan semuanya tidak bisa ya. Butuh proses panjang. Butuh proses panjang, butuh proses panjang ya. Paling tidak apa yang sudah saya dengar, apa yang sudah saya lihat ya, itu yang harus saya perbuat. Oke. Kenapa saya bilang saya sudah melihat, saya sudah mendengar? Karena pada saat saya mencalonkan diri sebagai calon independen, ya, yang dipilih oleh masyarakat dan diutus oleh masyarakat, ya kan, biar ada manfaatnya. Nah, yang saya lihat, yang saya dengar, inilah yang menjadi PR saya ke depan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat kemarin pada saat saya pencalonan berkampanye ini bisa menjadi jembatan saya kepada pemerintah atas harapan-harapan masyarakat hari ini. Tuh. Baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan yang merupakan kebutuhan pokok mereka hari ini. Itu. Nah, ini mungkin menjadi program kerja perdana saya itu saya harus merealisasikan apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar dari masyarakat. Berarti dari awal 3 bulan pertama kan biasanya pejabat-pejabat kan berbicara kinerja 3 bulan nih. Ya.
Jadi abang udah punya program 3 bulan untuk yang disosialisasikan itu ya? Ya. Yang awal-awal abang mengkampanyekan untuk jadi calon DPD ya? Ya, Abang akan semua beberapa program akan dijalani langsung Ya. ketika menjabat. betul. Oke, kalau untuk kan abang pengusaha, mengganggu nggak sih bang profesionalisme sebagian kita jadi DPD dan abang usahanya? Apa abang akan ninggalkan dulu dilempar ke siapa? Apa abang masih terjun juga nih? Ini kan kadang-kadang ambigu nih bang. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak gitu kan. Tapi peraturan kan kemungkinan juga masih rancu nih. Gimana nih bang? Ya, usaha yang sudah saya rintis dari tahun 2000 ya di bidang properti ini yang menjadi kehidupan keluarga saya. Jadi nggak mungkin saya tinggalin. Ya. Ya, karena kehidupan inilah yang harus saya jaga ini. Itu. Jadi tetap harus saya jalankan bisnis ini. Karena ini yang merupakan pokok dari kebutuhan keluarga saya. Gitu Kalau kan? misalkan secara hukum tidak boleh, berarti abang harus lempar ke orang lain untuk dipercayakan ya? Kan banyak nih pejabat ketika sudah menjabat jadi menteri tidak boleh berusaha, harus meninggalkan usahanya. Berarti abang harus siap dong. Kalau iya, undang-undangnya untuk misalkan. Iya, betul. Meninggalkan mungkin tidak, tapi mengalihkan karena kan abang waktunya sudah dipakai semua untuk masyarakat DKI ini bang. Iya. Berarti harus siap dong bang, siap Ya, ya? siap tidak siap kalau memang itu merupakan satu syarat ya saya akan delegasikan kepada keluarga. Oh, oke. Karena perusahaan saya ini ada perusahaan keluarga. Itu. Jadi kebetulan memang dari jauh-jauh hari saya sudah banyak mendelegasikan kepada putra-putri saya untuk menjalankan bisnis ini dari tahun 2019 pada saat saya berkiprah di politik dan pernah mencalonkan sebagai calon anggota DPRD juga, betul nggak lolos kan gitu. Jadi memang sudah adalah tahapan-tahapan itu. Oke. Untuk sampai di sini teman-teman, jadi kita tahu ya, Bang Haji ini sudah mempunyai beberapa pengalaman yang udah mendukung dia untuk berkiprah di DPD lah, jadi DPD, jadi senator DKI. Jadi usaha sudah, kalau ngomongin bisnis sudah dijalankan. Jadi secara ekonomi sudah mapan dan sekarang ya mau ibaratnya untuk masyarakat. Semoga memang programnya bang, program-program abang itu kalau bisa terrealisasi semua karena masyarakat DKI ini sekarang banyak suara-suara sumbang, kerjaan susah, nyari nafkah juga kayaknya berkurang, banyak yang pengangguran. Mungkin di awal 3 bulan bisa fokus ke situ ya bang. Insya Allah. Jadi bisa membantu masyarakat agar lebih bisa mencari nafkah lebih baik lah. Karena memang banyak kita sebagai orang media bang, banyak terima masukan itu bahwa masyarakat ini sekarang khususnya DKI itu banyak yang tidak bekerja, di layoff segala macam dan perusahaannya tidak memberikan hak-haknya segala macam. Mungkin di awal-awal abang bisa bekerja itu bisa merealisasikan itulah. Ini suara-suara yang kita dapat dari masyarakat itu kan. Apalagi kelas menengah kemarin kan dibilang turun, persentasenya lumayan tuh lebih dari 5%. Ya, betul. Jadi mungkin abang bisa bantu sebagai DPD untuk kerjasama ke pemerintah untuk membuat naikkan angka itu karena kelas menengah ini sebenarnya yang menentukan banyak sektor lini bisnis nih bang. Itu karena daya belinya biar naik lagi gitu, jadi nggak menurun. Betul. Gitu kan. Daya beli sekarang jangan jatuh ya. Oke. Prihatin. Ya semoga kita dukung dia, Bang Haji ini biar cepat merealisasikan dan kita dapat manfaatnya ya. Setelah kita ngobrol teman-teman, ternyata Bang Haji ini serius banget hidupnya ya. Bisnis jalan properti, dimasuk ke partai juga udah dari 2018. Tapi gimana sih kita mau tahu nih, kehidupan dia tuh sebenarnya seserius itu apa santai sih? Kita tanya langsung ya. Bang Haji, dari kesibukan semua ini, Bang Haji tuh sehari-harinya seperti apa sih Bang? Apakah seperti suami-suami yang kadang-kadang jaga anak, ada suami-suami yang nganterin anak, atau misalkan punya hobi khusus yang disukai banget, waktunya kapan, itu seperti apa sih Bang? Iya. Kalau bicara kehidupan, ya karena saya memang lahir dari keluarga yang tidak punya ya. Oke. Apalagi memang saya dari usia 8 tahun sudah ditinggal ibu. Ya. 8 tahun, usia 12 tahun ditinggal bapak.
Jadi saya masuk SMP kelas 1 itu ya sudah betul-betul nggak punya orang tua. Jadi kehidupan saya ya kehidupan masyarakat middle lah, gitu. Kalau dibilang hidup prihatin, sangat prihatin. Gitu kan? Mungkin kalau dilihat kondisi saat ini, ya kan orang nggak percaya kalau kehidupan saya itu kok seperti itu, ya kan? Ya itu yang harus saya jalankan. Nah, dari proses hidup yang sangat prihatin, ya kan? Setelah saya mempunyai sedikit rezeki, saya punya keluarga kecil, betul-betul saya menjadi pelayan keluarga. Itu. Jadi banyak yang sudah saya lakukan sebelum saya mempunyai satu usaha di bidang properti ini, itu jatuh bangun dalam segi usaha itu banyak. Ya, saya sempat punya rumah makan, ya kan? Saya sempat berbisnis multi level, saya pernah berbisnis yang sifatnya yang nggak ada juntrungannya, orang Betawi bilang, itu udah kita lakukan. Gitu. Nah, dari situlah saya mempunyai satu niatan, kalau saya hidup pernah susah, bahkan lebih dari susah, gitu kan, anak saya jangan sampai itu terjadi kepada putra-putri saya. Makanya saya sebut tadi, saya menjadi pelayan keluarga. Pelayan istri sudah pasti, karena istri saya belahan hidup saya, dan ke anak-anak saya. Sampai hari ini pun, walaupun saya banyak kegiatan, ya, yang namanya ngantar anak sekolah pagi itu masih terjadi gitu. Oke, sama gitu berarti kayak teman-teman. Nah iya, jadi nggak ada mau udah jadi dewan udah nggak perlu, enggak. Justru bagaimana kita mau berbuat baik kepada masyarakat, berbuat baik dulu kepada keluarga. Gitu loh. Jangan sampai mau jadi pahlawan di luar, di rumah jadi musuh keluarga. Nah, jangan sampai. Justru kita keluarga dulu. Itu pagi biasa, walaupun belum mandi, ya kan? Penting anak udah mandi, udah rapi, sekolah seneng, kita antar. Pulang, mau tidur lagi ya tidur, ya kan? Kalau memang ada kegiatan, kita langsung jalan. Itu kerja-kerja yang sudah saya lakukan sejak dulu. Jadi bagaimanapun capeknya, yang namanya anak sekolah itu menjadi hal yang wajib buat saya untuk saya antar. Gitu. Berarti nanti kalau di tengah kesibukannya masih siap antar anak dong, Bang? Oh, selalu. Kecuali meeting dadakan ya, Bang? Ya, beda. Beda lagi. Misalnya meeting dadakan, lagi tugas di luar daerah, ya itu mau tidak mau, gitu kan? Itu. Tapi insya Allah anak saya sudah saya kasih pemberitahuan lah ya, bahwa ayah nanti akan seperti ini. Dari yang sudah keluarga, yang masih SMA kelas 3 maupun yang SD tadi itu, ya beliau sudah paham ayahnya akan seperti apa. Dan mereka sudah biasa ditinggal orang tuanya untuk cari nafkah. Itu kehidupan Bang Haji. Kita tanya, kira-kira hobinya apa sih, Bang? Keseharian itu kan kadang-kadang kita punya hobi. Ada orang hobi otomotif, ada ketumbuhan, ada ke pernak-pernik. Abang tuh hobinya kemana? Ada yang ke travel juga. Iya. Kalau hobi yang berlebihan, ya kembali lagi. Karena memang dari kecil tidak didukung oleh ekonomi. Jadi hobi saya simple. Saya dari mulai SMP itu karena ikut paman saya memang atlet ya, binaraga. Jadi saya hobinya ya binaraga ya, angkat-angkat besi, main barbel, main bola ya kan, ya termasuk berorganisasi lah, saya hobi lah, gitu. Ada lagi yang bisa membuat abang ngabisin waktu lama di satu tempat nggak? Oh iya. Traveling misal salah satunya. Traveling itu paling suka kemana sih, Bang? Iya. Kalau traveling itu saya paling suka ya di waktu-waktu yang memang buat saya itu betul-betul bisa full time buat keluarga ya. Itu biasanya saya kondisi saat ini ya. Saya itu ajak istri keluar makan, ngobrol, bercerita. Oh, kuliner. Oke. Gitu aja. Jadi nggak ada yang sifatnya wah harus enggak gitu. Berarti lebih liburannya kulineran dan berbicara ya? Iya. Kalau suruh milih, Bang, pantai, gunung, pilih mana? Ini dua-duanya yang paling saya suka nih. Ke gunung ya kan, memang bagian dari untuk mencari imajinasi ya kan, dengan penghijauan. Di pantai itu saya senang dengan tidak ada batasan mata kita untuk melihat lautan segitu indahnya. Gitu. Jadi memang dua-duanya sulit kalau untuk memilih saya. Oke. Itu. Jadi kayaknya bukan calon lagi.
DPD terpilih ini, salah satu orang DPD terpilih ini sudah cukup mapan dalam hidup dan keluarganya, secara ekonomi juga sudah mapan, berarti tinggal mengurus warga nih Bang, mau berbakti berarti buat Ya, warga ya insya Bang. Allah. Dengan niatnya itu ya mudah-mudahan ya saya dikasih sehat, panjang umur ya, berkah dunianya sehingga saya bisa berbuat untuk masyarakat yang pernah saya sampaikan dalam visi dan misi saya untuk mencalonkan sebagai anggota dewan dari jalur independen ini. Oke. Gitu. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah Anda siap mau lihat kinerjanya? Kita tunggu ya setelah pelantikan bagaimana kinerjanya. Mungkin Abang nanti bisa share-share di Business Live teman-teman juga. Siap. Atau juga mungkin Abang ada channel khusus nanti ke sosmednya, ke websitenya atau apa bisa biar bisa masyarakat memantau Abang untuk membantu mereka kesulitannya apa. Oh iya. Karena mereka ini sedang diombang-ambing dengan kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu. Ya, betul. Ditambah lagi Indonesia ibaratnya sedang melakukan progres ke hal tertentu, akhirnya sesuatu yang hal lainnya akan berkurang. Jadi memang Abang tugasnya agak berat nih di tahun-tahun ini, 5 tahun ke depan nih Bang. Jadi kita harus siap-siap nih Bang. Kita tunggu kinerjanya. Semoga bisa membantu masyarakat DKI dengan baik. Insya Allah bisa. Dan semua terrealisasi dan mendapat manfaatnya ke masyarakat luas ya Bang. Ya, jadi gini, tadi yang disampaikan oleh Abang, jangan khawatir. Sebelum dilantik pun, ya, saya sudah mempersiapkan kendaraannya. Kendaraan dalam arti bagaimana, ya, saya bisa langsung berbuat pada saat saya sudah dilantik besok, tanggal 1 Oktober, ya, mesin ini untuk turun ke masyarakat sudah bisa melayani masyarakat karena sejak 3-4 tahun yang lalu saya sempat membuat satu organisasi gitu kan yang namanya SIAP. SIAP itu singkatan dari Sarana Informasi Ahmad Azran Peduli. Itu memang perbuatan sosial pribadi. Karena sekarang saya terpilih menjadi senator, tidak ada salahnya organisasi ini yang saya buat saya besarkan. Dan ini sekarang sudah terbentuk ya dari 5 kabupaten kota dan 1 kabupaten provinsi kabupaten ya, 5 kota dan 1 kabupaten. Ini sudah terbentuk kepengurusannya. Jadi setelah saya dilantik, mesin ini berjalan untuk melayani masyarakat. Jadi masyarakat boleh juga nanti memberikan aduan ya, butuh-butuh saran masukan ya. Kita siap untuk melayaninya karena ini sudah terbentuk dari tingkat kota, tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan. Terima kasih teman-teman. Jadi kita sudah dapat pemaparan dari Bang Haji. Semua kegiatannya akan dilakukan setelah pelantikan Oktober nanti. Selanjutnya, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya bersama Bang Azlan atau dengan rekan-rekan yang lain. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa.